Iya emang. Delman itu namanya Delman, bukan joki kuda. Bukan joki kuda. Joki kuda. Lu kalau ngomong joki kuda kayak ada balapan kuda, sini gue jokiin dah gitu. Gitu, bukan ya? Delman. Sama kalau di Solo ada juga tuh joki. Apa? Joki Wididi ya. Nah kalau gua di Solo nggak ada macet bang. Dulu zaman dulu ya, pas 2005-2006 tuh gua kuliah. Nggak ada macet tuh gimana? Nggak macet, jalanan nggak ada yang macet. Kalau Berarti di situ motor semuanya nggak ada, mesinnya rusak nggak ada. bukan mesinnya macet, mas. Kan macet. Itu kan motor. Mas jangan sampai saya pukul diri sendiri nih. Nah, jangan. Kenapa? Kan di daerah lu juga bisa berkarir. Nggak bisa Pak. Maksudnya susah. Kalau stand up komedian waktu itu memang ujungnya pasti di Jakarta, terutama karena mungkin YouTube belum gede, belum ada konten-konten. Belum Mansur lah. Hah? YouTube Mansur. Ngintip ya? Ngintip ya? Enggak Pak. Main. Ayo Pak, jalan Pak. Tuh, gerbong. Wah, Nggak ada kan, lewat aja bilang. Kalau nggak ada bilang, lewat gitu. adanya gambar Pikachu nih Pak. Waduh, beda dong. Kartu Beda Pokemon. dong. Ada kalau 6 mah. Nih. Satu. Mas Wawan nih nggak punya nih Pak. Iya, dia. Langsung. Kalau punya sikat Mas Wawan. Sikat. Wah Pak, mati suri Pak itu Pak. Ya, kalau timun suri enak ya disirupin. Iya. Wan, jalan. Ya dia. Orang ngantuk ketawa-ketawa. Nggak niat lu ya. Nggak diajak nyimak main. nih, Mas. Jalan tuh lama banget sih. Iya. Ngantuk, Dia ngantuk, kenapa ngantuk? begadang semalam. Wah, ada apa aja yang yang dijual? Ya. Berdagang. Ini begadang. Ya, siapa tahu Begadang, bekerja keras. begadang. Nggak tidur, kenapa? Nonton anim. Hah? Oh, yang di Cisauk. Aduh, kok dicesauk sih? Siapa Ada yang Halimun, Itu Halimun ya? Halimun ini Halimun. anim aja nih. Wah, anim. Anim apaan? Ada judulnya Sandland. Oh, Sandland. Bagus bang, jadi ceritanya tuh dia kayak dunia habis perang gitu. Kan kayak udah kacau gitu, terus habis perang, udah tuh jadi Bubaran. kayak pabrik bubaran. Ini habis perang dunianya jadi tandus gitu tanahnya. Enggak, bentar. Dia kan habis perang bubaran. Bayangin nggak habis perang? Pulang dulu ya. Iya dong. Udah kelang apa? Oh, ini ceritanya dunia habis perang. Habis perang terus akhirnya gara-gara perang itu tanah-tanahnya jadi tandus gitu. Oh, berarti susah air tuh berarti ya. Nah iya itu Pasir ceritanya. semua kan? Ceritanya itu yang karakter yang di Sandland itu dia kayak berpetualang gitu, kayak merantau gitu, nyari air. Oh, jadi pasir mulu. Jadi toko material dong akhirnya. Enggak semua pasti. Kan kalau bangun rumah pakai air juga, Pak. Ya, bangun rumah pakai air. Oh, dikepretin jadi bangun rumahnya. Ah, emang orang tidur. Wah, nonton di mana? Nontonnya di Disney Plus Hotstar. Oh, tahu aku itu. Hah? Iya, nggak cuman Sandland doang ya? Banyak Banyak kan? ada anime lain tuh yang baru tuh ada The First Slam Dunk tuh. Lu Baru tahu bagus juga juga tuh. Sandang mah basket. Ceritanya Oh, gua nggak basket. tahu. Sendirian nih. Lah, abang mukanya kayak ring. Wah, Kotak-kotak bolong-bolong. Aduh. Pak Arif kan katanya baru lahir kemarin. baru lahir kemarin nih. Abang katanya lahirnya 3 point. Gitu. Gimana tuh? Basket langsung keluar jauh gitu. Langsung tua berarti. Keluar langsung dari tua. jauh gitu. Iya. Pak Arif kan dulu suka basket, cocok nih, ada slam dunk juga tuh. Ada First Slam Dunk, ada anime, ada banyak sih, ada film, series segala macam. Oh, jadi banyak tontonannya di situ. Banyak tontonannya. Wah, juga tuh. Buat anaknya Pak Arif Didu juga bisa tuh tontonan. Kenapa? Kenapa ngeliat? Bapak Enggak, habis Bang. lihat-lihatan ciuman aja.
Aduh, keganggu gua. Ini muka lu emang konsepnya begini ya? Emang dia buat satu muka poni semua. Kemarin poni di belakang, sekarang di Kan nggak pinggir. bisa minta, kan dikasihnya gini, Pak Arif. Oh, di situ nonton. Di Snippet Hotstar. Iya, iya, iya. Tapi nggak perlu begadang kan berarti kan? Iya. Ya enggak lah, itu kan karena kemarin lagi nontonnya malam, itu kan bisa ditonton kapan aja. Oh, bebas, suka-suka. Suka-suka. Oh, nggak kayak nonton TV gitu ya, tergantung TV-nya nyariin kapan gitu ya. Iya. Enggak, ini mah udah tinggal nonton aja. Nah, iya. Seru. Ntar deh, bilang anak gue. Ini siapa yang jalan? Siapa? Masak Mawan belum kan? Iya, terakhir kan Sikat, tadi Mas. ngantuk. Bersih dong. Enggak, bukan disikat itu. Di gini loh Pak, nih. Iya, iya, iya. Iya, iya. Akhirnya dia jadi di sini dia. Apa? Jadi Oh iya, jadi permanen dah. Kemarin kan katanya ngelamar jadi apa jagain prasasti apa? Wah, masa batu jagain batu? Kencing batu lagi. Iya, kencing batu lagi. Bukan, kemarin sempet daftar di Ancol. Hah? Hah, daftar emang sekolahan? Bukan. Ngelamar Kerja di Ancol. terus? Gantiin lumba-lumba nggak keterima. Karena Kurang lincah di air gitu. Enggak, lumba-lumba kan suka nyium tuh bang. Pada kabur. oh iya, penontonnya Iya, nggak nolak. ini pada kabur ada kan di Apa? trial dulu gitu. Iya, Akhirnya iya. diterima sama Pak Arif nih, Iya, Mas Awan. buat bantu-bantu. anjing. Bantu-bantu. Buat ngetes kabel nih ada strumnya apa enggak ya? Dia yang megang. Pegang gitu. Siapa? Apa itu? Jangan. Bang denger gak? Heeh. Semenjak ada dia nih serem bang. Ya, itu itu tadi berduduk tadi. Suara ginjalnya dia. Kenceng banget ya. Kenceng juga. Tabrakan ginjal ya. Ginjalnya kenceng emang mau balapan. Dia bukan orang sini kan bang? Iya, makanya gue kasihan Wan. Dia dari daerah ngerantau ke Jakarta. Dia bilang dia udah kelilingan ngelamar kerja. Oh, tempat di lain. ini dijanjin kerja di kafe ya? Itu beda lagi. Itu Jadi beda apa? lagi. Itu beda. Itu akhirnya dijebak kan. Iya. Walaupun sebenarnya saya pengen sih digituin, cuman nggak ada yang mau nerima gitu. Ya siapa yang mau jebak yang model beginian Iya. lah. Jadi, Kenapa? Kok pindah ke sini? Orang mana sih? nah tebak nih kalau dari muka orang mana nih? Nebak dulu. Orang Pak belum Arif. Kan jadi nih, kemarin Bang. Orang bilang kayak adonan cireng dong. masih adonan dong. Iya, iya. Tebak. Kemarin kan belum ngomong dari mana saya, Pak. Iya iya iya. Coba kalau agak aneh ya kalau saya nggak nanya dari mana. Coba deh. Pura-pura aja saya nggak tahu dari mana dia. Dari mana? Nebak dong, Pak. Dari Medan. Medan. Sumatera, iya, kurang Sumatera tepat, ya? Dekat, Sumatera ya? dekat lagi. Ada, dekat. Lebih. Palembang. Tipis lagi. Itu bukan suaranya. Betul. Kenapa jadi suaranya tipis? Pak Arif nggak mau nebak. Hadiahnya apaan? Kok nggak ada hadiahnya? Males saya ya. Hadiahnya aku, Pak. Salah. Gua tahu lo tembem, cuma jangan selimut. Iya temen lo. Dari Jogja, saya, Pak. Oh, Jogja. tapi nggak terlihat Jogjanya ya? Kurang bapia gitu mukanya. Aduh, patuk dong. Berarti kurang keledai. Kok keledai? Bahan dasar bakpia? Kedelai. Nggak juga. Nggak juga, Bukan. tepung. Itu tepung. Kedelai, ada kedelainya. Ya. Nah, kita biar tahu kita datengin pembuat bakpia. Enggak. Kita tepuk tangan untuk bapia. Enggak. Ada bapianya jalan. Lagi kalau bapia bikinnya dari kedelai, lama dong jadinya. Kan kedelai. Iya, oke. Enggak masa ngaku dari Jogja sih? Pada enggak. Tapi Benny mutusin ke tinggal di Jakarta karena apa nih Benny? Tadi Nggak usah ditanya. Enggak. Dia nyebut nama lagi. Itu bagian gua. Iya. Soalnya nggak ada yang baca-baca dari tadi, Ini gua baru mau nanya. Ini baru mau nanya. Jangan sampai gua berubah pikiran, jijik banget dia nyebut dirinya nama gitu. Tapi Benny mutusin tinggal di Jakarta sekarang kenapa mau nemenin Arif? Ajar lu. Gua turut. Oh, jangan kayak gitu ya, Benny nggak suka loh. Yang ngomong kayak gini kumisnya panjang semua. Ampun. Iya, kenapa sih ngerantau? Keluarga masih ada di sana? Masih, alhamdulillah masih ada. Tapi Ben, lu kan sebenarnya bukan orang Jogja kan? Kan nama lu apa? Jogja. Siregar kan? Siregar. Ini apa? Campuran. Heeh. Jadi bapak Batak, ibu kaktus. Anaknya teratai. Ibu Jawa, Jogja, asli Jogja. Oh. Jogja Enggak, banget. Siregar kan ada Siregar darah bapak.
dia bokap udah lama Ke pindah Jogja, berarti tinggal di Jogja. Iya, ketemunya di Kalimantan sama ibu waktu itu, ketemu di Kalimantan. Waktu sama-sama naik pesawat, papa samsatnya, enggak gitu. ketemu di Kalimantan karena sama-sama guru. Baru pindah ke Jogja. Jadi Nikah pindah ke Jogja. Iya, jadi keturunan perantau juga. Bapak ibu iya, dulu emang merantau di merantau Kalimantan. ya? Di Jogja udah berarti dari lahir lo di Jogja. Iya, dari lahir gitu. Kayak gini. Iya. Dari lahir. Dulu lucu, sempat lucu ada foto. Iya. Ini fotonya di sini nih. Enggak. Iya, nanti kemarin badan bayi tapi muka dia ya. Ya, editor ya. Bisa ya? Bisa. Oh, bokap sekarang di Jogja. Iya. Kalau bapak di dalam tanah sih sebenarnya. Hah? Di Balikpapan. Udah meninggal. Udah meninggal. Iya, enggak. Balikpapan, Bang. Oh iya, Kalimantan. Balikpapan. Di Enggak kan Balikpapan. udah orang meninggal kan di Balikpapan. Balikpapan di balik peti. Di balik peti kan? Di balik peti. Oh, udah meninggal. Aduh, jadi Enggak, Mas Wawan maaf nih, kalau kita masih bisa bercanda. Kalau Pak Arif kayak deket gitu. Kayak deket. Jadi bercandanya nggak deket. Iya. Kayak deket gitu. Gitu. Berarti lo kerja aja di sini. Iya, merantau. Karena bapak ibu kan perantau tuh ke Kalimantan. Nah, nerusin nih merantau juga. tradisi keluarga. Tradisi keluarga. Makanya besok kalau punya anak, lahir langsung saya Harus suruh ngerantau. Dari bayi tuh. Dari bayi saya Oh suruh iya, ngerantau. kalau bayi lain kan lahir diajanin, kalau dia bayinya langsung diusir. Iya. Bukan diajanin, diusir. Dibeliin tiket. Iya. Dibeliin tiket. Tapi nggak apa-apa sama bokap nyokap. Nggak apa-apa gimana? Iya, ngerantau lu. Bokap nyokap. Bapak ibu. Tinggal ibu kan? Ibu. Ibu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting kerjaannya bener. Di sana sama siapa? Ibu ada, namanya saudara-saudara ada juga, cuman beda rumah gitu. Oh iya, kalau satu rumah rame banget. Paguyuban itu mah. Iya, Padepokan. Padepokan. Tapi si Benny ini hitungannya nekat ya. Iya, Lu emang ke Jakarta itu belum ada kerjaan kan? Tapi lu ke Jakarta dulu baru cari, atau lu ke Jakarta karena udah ada kerjaan yang nunggu? Kerjaan belum ada, tapi skill udah ada. keren. Skill udah ada. Keren lo. Keren. Asli keren. Keren lo. Jangan. Skill. Dia waktu pertama kali kesini ke Jakarta, gua kesana deh karena ada kerjaan yang nungguin gua, atau gua kesana deh gua cari. Atau Kalau pertama kali ya stand up sih. stand karena up. stand up. Terus lu kayak ngerasa gue bisa nih stand up Jakarta nih gitu. Karena kan TV cuma ada di Jakarta kan. Oh, di sana nonton apa lu? Dispenser? Enggak, maksudnya stasiun TV Pak. Iya. Stasiun ada. TV penyelenggara stand up cuma di Jakarta. Cuma ada di Jakarta waktu itu. Gitu. Lo ngantuk ya Bentan? Tadi mesti gue yang ngantuk. Kok Emang gini. Tapi lu juga ini kan dihitungannya pernah jadi Pernah perantau. gue perantau. Lu kemana? 7 tahun gue. Ke Solo. Itu dalam rangka apa? 17-an. Enggak, maksudnya itu kerja. Bukan dalam rangka apa. Lagi biasa juga dalam rangka tuh kan besi ya. Oh, di Iya, dalam rangka sih. dalam rangka Iya ya. kan? Enggak banyak tuh. Kuliah. Iya, kenapa? Kuliah gua. Kuliah. Emang dengan sengaja. Oh, gua ke Solo aja deh kuliah di sana. Nah, gue tuh orangnya sebenarnya agak PO juga kalau PO tuh apa? gimana ya? Goblok. Agak inilah kalau ngetes SPMB gitu-gitu. Dulu kan SPMB tuh. Terus ada PMDK. Oh, zaman dulu ya PMDK PMDK. tuh yang pakai nilai kan. Penerimaan mahasiswa Dan karyanya. Bener apaan PMDK? Gue nggak tahu lah. Pokoknya nggak pakai tes aja, cuma pakai nilai raport gitu. keterima langsung. Iya, gue ngecek kan mana ya yang peluangnya gede. Ada tuh UNS negeri kan di Solo tuh. Gue itu keterima. Ya udahlah. Jadilah di sana. Enggak, maksudnya sebenarnya nggak pengen ke sana. Iya, yang penting kuliah aja gitu. Ternyata dapatnya di sana. Jadi dia pergi lah. Tapi lu emang darah Solo kan? Enggak, gue Keluarga lu. Purwokerto. Oh, Purwokerto. Katanya darah duo ya kamu ya. Dua Solo darah trio gue. Aduh, Nanyo tuh trio Nanyo enggak. Kali trio. Iya, gue kuliah di situ 7 tahun, Bang. Lumayan, Bang. Seru tau. Lu pernah Entar dulu 7 tahun tuh karena apa? Karena goblok. Goblok, orang kan cepet ya. Enggak, siapa tahu kan sambil kerja, sambil Iya. jualan gitu. Enggak, kan. emang kocak aja kuliah gua 7 tahun, 7 tahun 0 bulan. Cuma gua doang yang nggak pernah kemana-mana ya. Karena nggak kuliah. Enggak, Enggak, kalau kuliah kan bisa kemana-mana. Bisa, ya. Tapi Pak Arif nggak kuliah kan? Nggak kuliah gua. Makanya ini. Tolol. Iya. Enggak, Pak. Ini Pak Arif mau minum nggak, Mas Awan? Mau dong.
Boleh. Ambilin dong Mas di luar sana. Ntar dulu, situ kan barusan nanyain. Oh, iya. Saya ambilin dulu ya. Iya, boleh. Oh iya, 7 tahun di 7 Solo. tahun. Kok lo bisa terima dia, Bang? Akhirnya? Kesian. Kenapa? Ya kan dia butuh kerjaan dan gue juga butuh kan yang nemenin gue di sini. Jadi bantu. Nih. Cepet banget. Spesial nih. Kok? Gimana nih? Silakan. Ini jilatin ini. Enggak. Nih. Ini apa sih gangsing? Tahu apaan? Pak Ari biasanya kopi kan? Kopi. Nih air putih. Nih buat Mas Awan. Silakan. Oh ini pura-pura. Asli nih Pak, asli Pak. Dikit. Mantep. Gitu. Ada ininya. Iya. Tapi kalau ngerantau tuh ininya apa sih? Bukan karena gue belum pernah ya. Tantangannya atau yang paling berat dari ngerantau tuh apa? Shock culture-nya kalau gua. Kalau aku meninggalnya sih. Ya kan ngeri juga kan di perantauan meninggal. Jangan mau meninggal di mana juga. Ya tapi kan benar kalau di Iya, perantauan. benar. Maksudnya kalau di rumah tuh Dekat ada yang kerabat ngurusin, ya. Iya gitu. Iya. Tapi Tapi benar. kok dulu meninggal kenapa dibikin kurus ya? Kok Itu ada yang ngurusin. bukan ngurusin Mas. itu. Bukan ngurusin itu. Boleh dipotong satu? Jangan. Setengah deh. Enggak, tapi lu kan ada darah Jawanya. Lu ngerantau enggak. Bukan masalah itunya, Bang. Bukan itu ya? Gue tuh justru orang yang gampang belajar. Kalau kayak bahasa Jawa gitu gue masih bisa ngikutin tapi Iya. kayak culture-nya gitu. Kalau di sana tuh waktu zaman gue kan tahun 2005 ke sana. Nah, di sana tuh di sekitar kampus nungguin ya. Orang cerita. Warungnya tuh jam 10 udah pada tutup. 10 malam. Jam 10 malam tuh udah pada tutup. Oh iya, di Jakarta tuh kadang Kadang kan buka segala dini macam. hari, Iya, dan nggak ada, kalau di Jakarta kan kayak ada yang 24 jam segala macam. Ini nggak ada, warung udah jam 10 tutup gitu. Terus kayak murah, enak banget Bang, di situ murah banget. biaya hidupnya murah. Gue makan cuma 5.000 Bang. Di sini juga bisa, Wan. Bisa. 5.000. Ya, Tapi bisa. digebukin kan? Enggak, maksudnya Enggak, itu beli tempeleng 5.000. doang. Nih, Tempeleng doang. Tapi bisa Wan di sini 5.000. gue di sono makan 5.000 nih, udah makan nasi, sayur, lauk, minum, Iya. rokok Bang, enak banget. Oh iya bener, kalau di sini pakai Cuma abis dikejar itu masak. emang nyuci gue. Enggak, itu Ya sama enggak, aja. itu mah kurang. Enggak, tapi emang itu bener. Iya masalah biaya hidup Biaya hidup kan. murah banget. Murah ya? Solo Jogja Solo. sama. Solo Jogja sama. Jogja juga. Jogja bukan lebih mahal ya? Murah. Itu 5.000 tadi dapat apa kalau Solo? Nasi, sayur. Nasi, sayur, lauk dapat. Lauk dapat satu. Jogja lebih dari itu. Apa? Nasi, sayur, lauk juga biasanya ayam sama ditemenin Sri Sultan. Karena Gua tahu nih, gua tahu. Enggak, dia lu agak berebut takut kualat ya? enggak. Karena di keraton itu banyak penjual juga, Wan. Angkringan di dekat keraton itu kan diperbolehkan sama Sri Sultan, Sultan karena jualan memang merakyat. Oh, pemimpin iya, Jogja iya, itu iya. merakyat. Tapi Bagus. itu kan umum banget kan ya masalah kebiasaan. Wah. Yang paling aneh gitu pernah nggak? Masalah gini, kebiasaan. aneh nih. Bukan, itu bukan aneh. Kalau aku pertama kali yang paling aneh dan akhirnya paham biasanya cuman tahu dari berita joki 3 in 1. Oh, Oh, pas di Jakarta. Kalau di Jogja nggak tau joki 3 in 1 apaan ada sih? joki kuda ya. Ada. Iya di sana joki kuda taunya. Iya. Iya emang. Delman, itu namanya Delman, bukan joki Delman, kuda. bukan joki kuda. Joki kuda. Lu Balapan. kalau ngomong joki kuda kayak ada balapan kuda, sini gua jokiin dah Oh, gitu. gitu, bukan ya? Delman. Sama kalau di Solo ada juga tuh joki. Apa? Joki Wididi ya. Itu maksudnya ada. Anak UNS juga, Wan, anak komunitas. Hah? Anak komunitas Solo. Jokowi kan maksud lu. Joki. Orang aku ngomong Joki Wididi siapa lagi? Sorry Wan, untuk ini ada masa percobaan Wan. Untung cuma 3 hari percobaan di sini. enggak, tapi tadi ngomongin apa? Joki 3 in 1. Nah, Iya. biasanya tuh di berita tuh cuman tahu joki 3 in 1 ditangkap lah, ngapain kerjaannya, ngapain nyopet atau apa gitu, nggak Itu. tahu. Oh, lu udah pernah nyobain belum joki 3 in 1? Joki 3 in 1. Belum. Makanya jadi jokinya atau jadi pengendaranya? Lu bisa cocok jokinya sih. Iya sih makanya. Tapi akhirnya tahu karena ada temen kan waktu itu ada temen yang punya mobil gitu. Wah ini Ben joki 3 in 1 yang karena ada tulisan kan kawasan minimal 3 penumpang. 3 penumpang. Nah, Iya. itu baru tahu aku. Sebelum ganjil genap tuh ada joki 3 in 1. Benar. Nah kalau orang daerah kan nggak tahu.
Karena Cuma ada Jakarta. nggak ada peraturan Nggak ada, itu di sana. nggak ada. Ya. Bener. Nah kalau gua di Solo nggak ada macet bang. Dulu zaman dulu ya, pas 2005-2006 tuh gua kuliah. Nggak ada macet tuh gimana? Nggak macet, jalanan nggak ada yang macet. Kalau Berarti di sini motor semuanya nggak ada, mesinnya rusak nggak ada. bukan mesinnya macet, mas. Kan macet. Itu kan motor Mas jangan sampai saya pukul diri sendiri nih. Nah, jangan. Loh, tapi kan motornya kenapa macet, Mas? Gitu kan. Enggak, kalau di sini kan, kalau di Jakarta kan rapat banget, jalan macet. padat Ini sih, kayak padat banget. jalan terus enaknya adalah di sana tuh kalau malam banyak kuliner, Bang. Di sini juga banyak. Enggak, di Solo tuh banyak yang kayak ada nasi liwet, apa segala, angkringan, buka Iya. sampai malam, seru sih. Iya, iya. Tapi di Jakarta juga udah kayaknya mengadaptasi itu kali ya. Iya. Udah mulai juga banyak angkringan segala macam. Mungkin buat menuhin orang-orang perantau yang di Jakarta kali Iya. ya. Kalau di Jogja sama, ada yang baru buka itu jam 10 malam lah, itu udah paling awal banget tuh, gudeg. Gudeg itu ada yang beneran langganan. Kalau yang kesel gitu, Bang. Gedek. Oh, iya. itu gudeg. Itu dari jam gudeg kan? Budak. Oh ya. Capek ya. Nggak. Itu jadi buka dari Bukan jam yang 10 sampai 10. pagi, Sampai sampai pagi. subuh. Shift 3. Enggak, emang bukanya gitu, bukan shift-shiftan. Oh. Justru malah banyak tempat makan ya kayak di Solo, Jogja itu yang bukanya malam gitu kayak Malam, gudeg, ya. nasi liwet Itu gitu. makan. Tapi kali pertama ketika memutuskan untuk ngerantau, ada nggak sih sebuah ketakutan, kekhawatiran? Kalau aku bukan takut sih. Kalau dia mah orang yang takut sama dia, Bang, Iya. baru datang. Oh, yang mau didatengin malah takut ya. Makanya Bapak. kalau naik ojek aku biasa kan, Mas, spionnya kedepanin aja dong gitu. Iya, biar nggak kelihatan Biar dulu. nggak Kan. Biar nggak kelihatan. Enggak, dia kalau naik ojek di depan, Bang, madep abangnya. Waduh. Jadi abangnya sambil nyuapin sop gitu. Nyopin sama Kadang abangnya sampai nggak bisa ngelihat, minggir dulu dong. Tapi lo ikut gini, lo ikut gini. Romantis banget ya. Apa takutnya apa? Ya kota banget kan Jakarta, kalau orang kampung kayak saya kan citranya tuh, wah ini. Kayak Mas Karyo lah, Mas Karyo. Iya. Mas Karyo Sidul kan. Oh iya. Terus pertama kali tuh di Kalideres, karena temen yang ngekos, yang ada di Jakarta ngekosnya di Kalideres. Kalideres. Jadi kayak ke tempat temen dulu tidurnya gitu. Nebeng dulu di situ. Nebeng dulu. Oh, lu nggak langsung ngekos ya, Ben? Enggak, ngekosnya berdua juga sama temen akhirnya. Dulu kan berangkat paling misal ada acara, enggak ada apa-apa. Oh, enggak. Atas ada jawabannya apa gimana? Makanya. Mungkin ada acara Kamis stand up, Iya. Rabu berangkat sampai sana pagi gitu. Terus Jumatnya udah balik lagi. Iya. Gitu. Nah, tanggapan orang di sana di daerah asal lu apa? Oh, Selamatan, Bang. Ada orang desa aja ke Jakarta. pergi. Enggak ya, maksudnya, wah si Benny sekarang udah di Jakarta. Setiap balik responnya kayak gimana? Ya itu. Disampein paling- orang kaya, biasanya dari Iya, gitu. biasanya gitu. Biasanya kalau orang pulang ke kampung, Dianggap sukses. bisa anggap gitu. sukses gitu. Iya, apalagi kalau acaranya di TV itu dikira sekali tampil tuh berapa gitu, Iya, dapat iya. paling kayak gaji berapa bulan gitu mikirnya. Mikirnya langsung dibayar dan gede gitu ya. Curhat. Kalau gue tuh dulu takutnya karena gue nggak pernah keluar kota sendiri, Bang. Oh iya. Oh ya, maksudnya sama keluarga. sebelum kuliah ya. Sebelum kuliah nggak pernah. Terus karena yaudah nih, terus kan ada teman-teman kan yang kebetulan satu kampus dari Jakarta juga. Udah tuh kita berangkat, bener-bener ternyata jauh juga ya dari rumah gitu. Nih gimana Mikirnya. cara hidupnya ya? Oh iya, Nyari itu- makan sendiri segala macam. Bokap nyokap lu apa? Gue kan anak tunggal juga kan, sendirian kan di iya. rumah. Oh iya. Makanya gue Itu dilepas gitu aja maksudnya iya, nggak apa-apa gitu. Gue tuh langsung pikiran, pasti bokap nyokap sedih. Terus seneng pada. Bebannya hilang aja. Bebannya hilang Cabut. Tapi kan biayain kuliah juga. Iyalah. Nah itu buat ngakalin, kan kangen lah pasti sama keluarga jauh gitu. Apa sih, pernah nggak segitu kangennya tapi nggak bisa pulang, momen itu pernah dapet gak? Gue pernah. Gue sampai nyari tiket kereta paling murah. Yang penting bisa pulang. Nabung nih, wah kayaknya gue udah pengen banget pulang. Ini nabung bener-bener cuma sehari goceng, sebenarnya yang dapat kereta kalau nggak salah 40.000 apa berapa gitu, 35.000. Kereta ekonomi, udah lah bisa nih, yang penting udah bisa zaman yang dulu penting ya. pulang, iya, yang penting bisa pulang gitu. Gue sampai kayak Sekarang gitu. nggak dapet ya? Nggak dapet. Sekarang nggak dapet, paling murah aja. Gue telepon PT KAI ya. Nggak usah. Gue bisa browsing Pun sendiri. sebenarnya kan bisa aplikasi juga Iya, kan gitu. ada itu. Ngapain lagi?
Kalau aku paling kan akhirnya setelah itu kan akhirnya sorry, lu ada aplikasi lain? Gue sih aplikasi gue Disney Hotstar doang. masuk terus. Masuk terus. Tatar deh gue. Nangis dong, pernah. Kalau aku kan akhirnya memutuskan untuk ngekos sendiri, nggak sama temen lagi. Terus kerjaannya nggak seberapa sebenarnya waktu itu yang awal-awal. Terus cuman paling buat hidup aja ngos-ngosan. Lari lu? Enggak, bukan ngos-ngosan itu Kemana-mana lari. Iya. Road runner. Maksudnya kekurangan gitu. Terus biasanya kan kalau lebaran tuh orang Jawa tuh ngumpul. Agama apapun. Jangan sombong, orang lain juga ngumpul lu. Iya sih. Jangan Orang Sumatera ngumpul. Yang kalau lebaran. Ini bisa dimakan nggak sih? Bisa, bro. Biasanya kalau orang Jawa tuh jadi adat tradisi Jawa gitu loh. Kayak misal keluarga agamanya beda-beda tapi kalau lebaran ngumpul semuanya gitu. Nah, pas itu nggak punya duit. Lu nggak bisa pulang? Nggak bisa pulang. Akhirnya lebarannya saya undur. Nggak bisa dong. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Maksud itu pemerintah. Depak, Mas. Iya loh. 2 hari nggak bisa gitu. Nggak bisa. Pernah nggak nemu momen nggak bisa? Ini tadi ngomongin kangen. Nggak bisa makan gitu. Nggak bisa duit belum dibayar lah kerjaan gitu. Kalau nggak bisa makan, nggak, cuman yang paling malu-maluin dulu tuh pas awal-awal masih kerjaannya sedikit itu ngutang sama orang tua atau minta sama ibu. Lu cowok ngutang sih aneh banget ya. Harusnya Kan cewek yang ngutang. bukan Ngutang itu gimana ya? ngutang itu. Susah nih Bapak-bapak orang tua ini. Ngutang minjem duit. Minjem duit. untuk Tapi ke orang tua. Iya, ya. Apalagi lu udah kerja kan. Udah kerja. Di Alasannya Jakarta apa lagi? ATM ketelen nih gitu ya. Suruh minum air biar nggak seret. Bukan ketelen itu, Bukan ketelen ketelen mesin itu, kan. mesin. Itu ya alasannya kayak wah belum turun nih bayaran besok kalau ini dibalikin. Cuman kalau orang tua biasanya ya udah nggak minta juga minta balik gitu. Ya ampun. Kalau gue ya ini ada caranya bang biar nggak kelaparan. Nah ini nih, mesti ditiru. Makan rumput. Enggak lah. Lah kan itu bisa Dia juga. bukan Bisa kuda. sih jadi Korean barbecue gitu ya. Gimana? Kalau gue dekat sama tempat makan di dekat kosan, sama orang kantin juga. Pengertian deket tuh apa? Ngobrol. Kenal baik. Nah, karena gue akhirnya bridging ketolong lu ya? bang. Iya bang, gue Iya. pernah kayak tempat di sebelah kosan gue tuh ada tempat makan gitu kan lumayan gede gitu. Jadi kalau malam nih makanan banyak yang sisa nih. Kita dipanggil nih anak kosan suruh makan. Jadi kita makan gratis gitu. Terus kalau di kampus biasanya kalau kita kan bulanan kan dikasih sama orang tua kan. Nah, kalau udah menjelang akhir bulan tuh duit udah habis, bisa nyatet dulu gitu. Nanti dibayar. Makan dulu gitu. Gue sih ngakalinnya gitu dulu. Sama ini modal batik, Bang. Nyari kondangan. Tapi itu beneran. Aku belum pernah. Kalau kamu Gue pernah ngelakuin ya. Sendiri apa sama temen-temen gue pasti. Rombongan. Itu tuh gimana? Pernah ketahuan nggak? Enggak sih. Berarti asal muter aja berarti. Enggak, biasanya nih pulang dari kampus nih ke arah kosan. Wah, ada kondangan nih gitu kan. Iya. Mampir. Mumpung makan gratis udah. Balik ngambil batik udah sih. Nggak, ya kan. Makan. Balik cabut aja. Tapi nggak ada yang curiga gitu. Enggak ada yang curiga. Ngeri Keren juga ya. Ya, namanya laut, angin pasti kenceng tuh. Namanya laut, angin pasti kenceng. Tapi tuh kalau aku nggak punya skill kayak gitu, Pak. Jadi nggak punya keberanian. Kalau dia kayaknya gara-gara orang Jakarta ngerantau ke daerah. Kalau orang daerah tuh biasanya lebih inilah apa ya, mentalnya nggak sekuat orang Nggak ini. seberani dia. Atau belum sekepepet kayak Wawan kali. Mungkin. Tapi kan dia pinjem duit juga bisa ke orang tua tapi nggak mau ya. kan gue dikasih bulanan. Dia bulanan. Bukan kerja ya? Bulanan. Nah, itu kan lu dikasih tiap bulanan dikasih. Nah itu gue kan udah dihitung kan, nih gue kirimin anak gue nih untuk sebulan untuk makan, bayar kos, apa ongkos. Wah, kan udah gua cukup kan harusnya. foya-foya bang. Oh karena itu. Contohnya buat apa aja? Ini nyawer biduan ya? Nyawer biduan. Bukan kuliah datang ke konser. Enggak sih, apa perhitungannya salah makanya. Lu ada tips nggak buat ini? Ya kalau gua sih biasa di tiap bulan kan emang harus udah dihitung nih. Berapa? Oh bulan ini 30 hari, sehari kebutuhannya berapa. Berarti di awal bulan udah disiapin dong. Gitu. Nah, peruntukannya jadi harusnya
yang seharusnya gitu. Oh ini emang buat makan disisihin, buat ongkos, ini buat yang tak terduga. Ya udah, kalau lu kan bisa aja tiba-tiba lu kepake buat apa? Buat nonton. Sebenarnya nggak ada budgetingnya kan. Ya itu jangan menurut gua. Dan kalau di akhir bulan nggak mau kekurangan duit, ya di awal bulan duitnya banyakin. Kalau gua mah begitu bahasanya. Tapi kebutuhan tak terduga itu yang susah. Dulu di Jakarta kayak udah dipas-pasin 30 hari, tanggal 10 pengen beli skateboard. Jadi enggak Mas, itu sama orang normal juga lagi gitu sih. Tapi sama orang yang pikirannya lurus tuh nggak terduga. Iya, tapi kan benar kebutuhan nggak terduga kan. Siapa sih yang duga kita butuh skateboard? Enggak, lu ngapain lu tiba-tiba butuh skateboard? Iya, tapi benar juga Bang. Benar juga. Misalkan gajian nih tanggal 25 gajian ya kan. Tanggal 1 udah dihitung lah, tiba-tiba tanggal 2 kayak enak deh naik kapal pesiar. Iya, juga gitu. Itu mah terduga tuh. Iya, terduga. Enggak, kan aneh lu lagi tidur nih, terus pagi bangun nih. Beli skateboard enak nih kan nggak gitu. Ya makanya nggak terduga itu Pak. Iya, yang terduga beli sepeda. Beli sepeda masih terduga buat transportasi, beli makan masih gitu Pak. Beli skateboard. Jadi mungkin tergantung generasinya kan, beda-beda permasalahannya gitu. Nah, lu target utamanya apa sih misalnya ketika gua harusnya ngerantau ke sana, gua harus ke sana. Ada target apa? Masing-masing. Tempat. Iya, iya. Target lu target apa? prestasi atau enggak keinginan yang mendasari ketika akhirnya lu merantau. Kayak lu deh, ini kayak Benny nih. Gua harus ke Jakarta nih. Gua akan berkarir di sana. Apa yang mendasari itu? Kenapa? Kan di daerah lu juga bisa berkarir. Enggak bisa Pak. Maksudnya susah kalau stand up komedian waktu itu memang ujungnya pasti di Jakarta. Terutama karena mungkin YouTube belum gede, belum ada konten-konten. Belum Mansur lah. Hah? YouTube Mansur. Aku mikirnya gedenya loh. Gede Mansur apa ya? Gua pikir tadi gini. Di Jakarta banyak tuh air Mansur. Air Yusuf. Iya, kalau di Jogja mungkin kan jauh sama TV nasional Bang gitu. Jalurnya waktu itu stand up ya memang TV Pak. Sorry, berarti dilurusin dulu. Ini karena bidangnya stand up. Karena bidang yang lain kan banyak yang berkembang di daerah asal. Dan misal kepepet pun kan masih bisa nyopet juga kan di situ. Di mana? Kalideres bisa. Tapi ya itu tadi ujungnya di Jakarta kalau stand up itu. Tapi nyopet di Kalideres kan susah, Wan. Iya, deres banget. Ngelawan arus aja susah. Tapi lu nggak mau Bang ngerantau gitu, misalkan ada satu kota atau tempat gitu yang kayaknya gua kalau ngerantau ke sono udah gitu. Oh, Pak Arif karena lahir di Jakarta lahir besar di sini. Sempat ada kepikiran, cuma mungkin karena udah faktor umur kali ya. Lu masih muda tau, udah muda 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Aku pas kemarin ketemu Pak Arif pertama kali ngiranya belum lahir loh Pak. Saking mudanya. Enggak kali ya. Ada sempat sekali dua kepikiran, cuma mungkin kayak udah terlambat deh nih. Kemana? Gua udah berkeluarga, udah ya banyak kayak ke Bali kan juga salah satu kayak tempat destinasi. Tapi ke daerah Jogja itu juga gua seneng banget. Ngapain ngerantau paling cuma 5 bulan lagi udah ini. Lagi udah apa? Udah apa? Selesai ya? Udah. Lagi kalau daerah-daerah Jawa ya karena gua ada darah Jawanya kan, itu mah nggak ngerantau kayak. Iya sih, mukanya pulang kampung. Lu ada Jawanya juga? Ada, bokap nyokap gua kan Jawa. Cuma gua lahir besar di sini. Oh, jadi lebih kental Betawinya ya? Iya, luntur Jawanya. Emang lu pas muda mau kemana? Mau sekolah. Enggak, maksudnya pas muda pengen apa gitu. Iya, cita-citanya apa? Lu pengen kayak bisa satu-satu enggak? Kayak katanya lu mau ke Bali, emang lu mau ngapain di Bali pas muda? Iya, kayak ngelihat apa ya? Mau lihat cewek pakai bikini doang kan? Mau lihat cowok pakai bikini kan? Enggak, maksud gue kayak di sana semuanya ada gitu. Maksudnya mau nyari kerjaan atau apa? Karena ada beberapa teman gue yang memang mau ke Bali. Terus pekerjaannya biasanya urusannya pariwisata lah ya. Jadi apa dia? Jadi sukses sekarang. Saya juga orang Bali. Masa? Iya. Bali mana nih? Bali Master tuh sih. Ada nggak? Tapi aneh banget pertanyaannya, ada nggak satu daerah yang bikin Pak Didu inget-inget apa? Inget apa? Enggak gini, kalau ngerantau memang enggak, tapi pernah beberapa kali ke. Kan lu sering kerja. Berarti memang kerja di luar kota nih, sering. Kerja di luar yang kota. benar-benar kota paling
wah oke nih di kota nih gitu. Kalau dibilang oke, biasa aja. Kalau oke berarti gue akan stay dong di sana. Iya, maksud gue kan secara hidup kayaknya gue nggak bisa. asik nih di sini gitu. Gue curiganya emang gue nggak bisa hidup di luar Pulau. Jakarta. Di sini Jakarta kayaknya. Karena gue pun ke Bandung, pernah ada kerjaan tuh berapa bulan, ke Cirebon. Akhirnya gue balik lagi ke Jakarta lagi. Yang bener-bener lu bikin inget gitu kayak tidak terlupakan gitu, lu pernah? Cirebon kali itu panas banget. Oh nggak terlupakannya nggak yang Bukan yang bagus. bukan yang bagus. Iya. Maksudnya ke Bali kayaknya nih, gua ke Bali tuh mantep Enggak. gitu. Tapi memang nggak betah aja gue. Cuman Jakarta kan panas juga, Pak. Ya tapi udah terbiasa. Nggak banyak Cirebon panas jadi harusnya kan nggak apa-apa. Beda panasnya buat gua. Dia deket laut. Emang lanjut aja Bang, sampai berantem dah. Jakarta kan juga dekat laut, Pak. Ancol, Jakarta Utara. Iya, tapi nggak sepanas di sana. Kan gue yang di sana, Ben. Iya sih. Oh Ben, dia nggak mau ngelewatin laut Ben, ilmunya hilang. Ilmunya hilang. Jadi Dia saran gua leak, gitu. dia leak. Nggak bisa. Dekat-dekat laut udah luntur. Udah luntur. Nggak boleh udah luntur. nyebrang. Nggak bisa dia. Ilmunya rontok. Kalau kamu nih kota, emangnya selain Solo dan Jakarta. Gua tuh ada 2 kota sebenarnya. Madya, kota Madya. Wah, jenis. Enggak, gua Jogja sama Bali sih. Oh, Bali seneng. Seneng gue di Bali. Kayak gimana ya? Kayak kue. Itu aja sih, itu aja. Aja kayak kue. Aja kayak kue. Kayak bolu boleh ya, kue jangan. Ayo, Wan, yuk. Kalau Bali tuh kayak enak aja gitu, hidup di sana tuh kayak slow gitu, ya. santai Kalau aja. punya duit. Iya, Iya, bener. iya. Di mana-mana juga kalau punya duit, Pak. Itu tadi yang tandus itu mau beli apa lu? Orang habis perang tuh, Sandland. Oh iya. Disney, ntar nonton. Kurang lengkap ya. Masuk Disney Plus Hotstar. Iya. Kalau di Bali tuh banyak pantai gitu, seru gitu. Iya, lu gue baru tahu tuh pulau tuh sekelilingnya pantai ternyata. Tapi memang kalau pulau sekelilingnya Pak. Iya. Kan namanya pulau. Ada yang sekelilingnya bis Pulau Gadung. Nah, Pulau Gadung? Oh iya. Bener, thank you. Oke. Oke. Kalau Bali, kalau Jogja ya karena akhir-akhir ini kan gue sering ke Jogja, ada kerjaan apa terus kayak seru, enak nih di Jogja nih kayak adem, banyak sawah gitu. Di Jakarta kan di Bekasi udah nggak ada sawah, Bang. Kalau Bali Bekasi. tuh bukannya udah padat ya? Apa? Bali itu udah padat, makanya alam. Bali di tempat-tempat tertentu kayak di Masih- Canggu gitu-gitu, di Namit meledak di Namit. Di tempat-tempat turism tuh Canggu. Itu padat. Itu padat. Boleh pakai bikinin naik NMAX tuh. Oh, net MX. Gue di itu dua kota itu sih. Pengen gue. Kayaknya kalau gue pensiun Pengen di Bali atau Jogja? enggak, jangan ngatur saya, Mas. Gue cuma bilang kalau saya pensiun. Kalau perantau tuh sebelum ngerantau tuh ada nggak sih sesi Kok aku nggak ditanyain kotanya mana ya? Entar dulu. Ntar dulu. Tuh ya udah ada tuh Kalau pertanyaan. Sabar ada bridging-nya. Ada bijinya. Orang nggak adil banget. Mas kalau pengen ditanya mulu ke kantor polisi. Di BAP. BAP, bikin BAP. Nama, KTP. Iya, kalau mau ngerantau tuh ada sesi khusus untuk ngobrol sama temen yang sudah ngerantau duluan nggak sih? Kalau aku Bandung sih, Bandung itu kota yang belum ngerantau. Tetap mau jawab. Kenapa Bandung? Langsung aja. Kenapa Bandung? ada. Nggak, itu tadi apa pertanyaan? Iya, lo harus tanggung jawab. Iya, ini kan bagian dari itu misalnya, mau kalau ngerantau tuh ngapain? Biasanya nanya. Apa yang disiapin? Nah. Terus sebaiknya kemana ya? Daerah-daerah mana yang kota yang sebaiknya saya rantauin? Nah, misalnya ini kemana? Kota mana? Begitu. Gitu. Tapi kan itu kota yang rantau, bukan kota yang disenengin tadi. Dia kalau kota yang kota rantauan yang lo senengin, lo yang lu itu pengen, gimana? gue mau ke sana gitu. Kalau aku nggak ada sih. Tadi Bandung. Gue sikut nih Amanda lu nih. Bandung. Tapi bukan pengen ngerantau. Ya, hitungannya kalau tinggal ngerantau ya di sana ya. Kenapa emang Bandung? Liburan tuh enak banget di Bandung. Tapi udah Bandung macet sekarang. Macet sekarang. Macet mah kalau Ntar siang, jam 4 sore. deh. Jam 2 pagi kan enggak. Jam 2 mah kepuncelut doang. Iya, lu ngapain jam 2 Sama pagi? kecemar. Itu jam 2 pagi keluar cuma mau menggul tiang listrik. Iya. Mas itu Siska Amling bukan rantau. Iya, namanya. bukan Mana di rantau kota gua. lagi di kota mukulinya. Kamu Bandung apa yang Mirip sebenarnya
agak aneh juga, mirip Jogja. Hah? Jadi awal-awal tuh kayak Ada Sri Sultan. nggak ada Sri. Waduh. Nanti ditut yang dia ngomong ada ditut ya. Itu potong jadi buat TikTok. Buat Dia TikTok. mancing-mancing terus dia. Dia kan jelas-jelas di Bandung ada Sri Sultan. Ya kan lu tinggal bilang nggak ada di situ, nggak usah lu Ya enggak, kan itu pengetahuan umum. Yang ditebelin nih. Tebelin loh. Iya, Tebelin tapi aja kalau terus. lagi liburan ada Sri Sultan ke Bandung kan bisa ada. Oh iya boleh. Bisa dong. Boleh bang. Selamatin bang. Kita selamatin bang. Enggak, tapi itu mirip karena dulu kalau pulang ke Jogja jauh, akhirnya ya yang sejam 2 jam nyampe Bandung dan itu mirip. Kayak rumah-rumahnya tuh masih apa kayak ada rumah-rumah klasik itu ada juga. Kayak Jogja kan ada bangunan-bangunan tua gitu yang udah pakai ini. Tongkat. Bangunannya. Gitu. Males Bandung tuh enak, dingin, nggak panas kayaknya. Iya, Dingin. cuma macet. Sekarang udah macet. Kalau nyari dingin lu masuk freezer aja, jauh-jauh 2 jam. Freezer di Bandung. Aduh. Gitu paling. Terus perantau tuh katanya punya ini ya, nyebutnya apa sih Wan? Kucing. Bukan. Ya kan bisa. Emang nggak boleh perantau punya kucing? Boleh. Lu benci Arif katanya lu benci kucing ya? Lu benci kucing. Enggak lah. Panik. Enggak lah. Enggak di rumah Punya gua ini banyak. tips itu Cara ngakalin hack apa? life Life hack. Lefek. Apa ya? Paling dia tadi yang itu ya. Hah? Kan lu ngerantau, lu ngakalin gimana selain tadi ke orang tua Dewan tadi. Kalau lu kan masalah duit. deketin yang punya warung. Iya. Sampai yang punya warung risih lagi masuk. Apa sih Mas Wan? Terlalu dekat. Terlalu dekat. Kalau kayak tuh anak kos. Nih, lu ngalamin nggak ini? Bikin nasi goreng itu ya? Ini Goreng telur pakai. Ini bukan anak ini kos. bukan anak kos, gua orang miskin, orang miskin nih. Ini gua ngalamin. Ini gua juga kadang ngalamin. Gua ngalamin waktu gas gua habis, ya pakai rice cooker gua pernah Oh, gua. karena gas habis. Kalau anak kos bukan karena gas habis, emang karena cuma di kamar doang, Iya. terus beli kompor nggak mungkin pakai magic. Iya, gua juga ngalamin ini mah bukan anak perantau doang. Iya itu bikin apa? Ini apa nih? Oh, nah ini belum pernah nih masak apa? Masak, kayak sarden. Oh, nyetrika kaleng. Bukan nyetrika kaleng, lebih ke itu. Nyetrikaan. Sardennya. Enggak secara harfiah Tapi bisa dibacanya ya? itu mas. Tapi bisa ya itu ya? Oh, jadi Masak di atas itu setrikaan bang. pengganti kompor. Bisa emang? Tapi ini tuh Bisa. sebenarnya malah bodoh loh. Kan Hah? lebih gede listriknya. Udah kan nggak ada kompor lu bilang, jadi adanya setrikaan doang. Iya sih, masuk akal sih. Logika aja. Lu punya kompor ngapain lu milih Ini buat setrikaan? penonton BBG, itu kayak di tengah-tengah konflik keluarga. Mana seragaman ya? Iya. Iya sih secara apa boros Iya, kan. tapi Lebih mahal. boros. Boros kan. Itu tuh hack kayak gitu tuh. Nah, Oh, ini iya. bang yang mau gue bilang bang. Iya. Tanggal awal. Jadi dibelah ya. Tanggal awal dibagi-bagi. tuh makan mewah gitu. Nah itu tadi yang gue bilang kenapa? Foya-foya di depan. Di depan duit tuh datang. duit datang makan enak nih enak. gitu. Ternyata lapar. Terakhirnya Iya, lapar. di ujungnya Nah, tuh. itu tuh Ujungnya minum obat itu. mie. Tanggal 6 udah warteg. Tengah bulan udah mie, akhir bulan udah obat mah. Iya. Kalau di Jogja Solo ada Burjo ada nggak sih? Ada. Burjo itu kayak warung mie sama Burjo juga ada Burjo. Ada bubur kacang hijau. Tapi yang paling sering nasi ayam, nasi telur. Nasi sarden Nasi gitu. sarden. Di Burjo jual itu. Iya, Bang. Bukan gitu. warung Burjo dong bilangnya. Namanya warung Burjo. Iya. Itu yang pertama kali bikin soalnya Sanudin Burjo. Diambil dari nama. Kita sambut Pak Hasanuddin Burjo. Apa? Enggak, biasanya itu akhir-akhir bulan karena murah Pokoknya setiap banget. ada nama disebut gue sambut aja. Udah siap orangnya banyak nih. Tapi nasi ayam kan mahal. Nasi telur. Nasi telur bang, nasi telur dadar, Iya, nasi iya. telur cepok, nasi sarden. Murah banget itu. Apalagi kalau kita nggak bayar. Nembak tuh. Nembak gitu. Tembak itu. Lu nggak pernah emang di sana nggak ada burjo di apa? Di Di sini rumah lu? ya ada, tapi di sini mah nggak jual nasi ayam nasi telur. Warung bukan Burjo sini, warung Kiki.
Apa warung Kiki? Kacang hijau ketan hitam. Kok bisa? Oh iya, kacang. Berarti lu bubur kacang hijau doang dong, nggak bisa dicampur yang ketan hitam. Bisa. Tapi kok dia nyebutnya burjo dong? Emang itu warung burjo ketem. Iya, bubur kacang hijau ketan hitam. Iya. Itu kan mau lu. Iya. Tapi enggak maksud Itu gue. warung burjo ketem nasar nastel tuh ada. Nasi sarden, nasi telur. Ya, harus disebut lengkap dong. Sekarang lu jualan warung bubur kacang hijau terus ketan hitamnya ada, lu nyebutnya burjo dong. Lu nggak ngerti perasaan ketan hitam. Enggak, itu beda lagi yang ketan hitam yang pertama kali bikin Anwaruddin Burjo. Anwaruddin ya. Kita sambut Bapak Anwaruddin Burjo. Burjo ketem. Burjo ketem nastel nasar. Tapi dulu pas pertama kali kuliah sih bukan merantau, kuliah kan masih di Jogja, itu kan ngekos juga karena nggak terlalu Gimana sih? nggak terlalu dekat dari rumah, sejam gitu. Lumayan jauh, Bang. Sejam. Dari kosan sejam tuh pinggiran buat kalian tuh lama ya? kan kuliah tiap hari Enggak, berangkat pagi. kalau di sini sejam kan paling kayak dari misalkan Jatinegara ke Iya, dari rumah gua ke sini Tangsel sejam. lah gitu. Oh iya, itu Iya, Cok juga itu. Iya. Iya, Ciputat Priuk tuh gua 3 Iya, jam. karena kan di sini banyak yang kerja berangkat jam 5 itu udah biasa ya, jam 5. pulang jam 4, pulang jam 4, iya. mundur jamnya mundur. Salah satu yang bikin seneng pas ngekos pertama kali itu jajan, Bang. Karena dulu orang rumahan. Mie Harjan. Jajan mie. Antum. Jajan mie, Jajan mie instan. Pokoknya bisa beli sendiri, makanya tuh nggak dibuatin orang tua. Karena selama pas tinggal sama orang tua tuh bosen makanannya dimasakin orang tua terus gitu. Iya, Itu senengnya juga. Senengnya juga ya. Nih Bang, nih ada berita tentang orang merantau nih, kocak nih Bang. Jadi ada WNI, orang Malang. WNI. Warga negara Indonesia. Dia orang Malang, dia ngerantau di Jepang, Bang. Oh, itu bukan rantau ya. Yang ngerantau, Bang. Imigrasi urusannya itu ya. Anime Jauh nih dari ya? sini Bang, Jepang anime. Anime dari Jepang. Loh, Dia kalau ngerantau. sekarang mah udah bisa nonton di ini, Wan. Jambak nih, gue jambak nih. Abang mau orang diliatin langsung ya? Nanti lama-lama bapak sama ibu ini saya usir ya nanti. Masuk terus dari Iya, tadi. ya iya itu ngapain dari Malang ke Nih Jepang? orang Malang, dia kerja di Jepang Bang. Udah jauh-jauh kerja di Jepang, tau gak? Atasannya orang Madura. Ya, ketemu orang kita Gara-gara juga. atasannya pakai ini Bang, pakai orang Madura kan pecinya jangkung-jangkung juga nih. Peci jangkung ya. Langsung kelihatan dari jauh ya. Iya. Dari Malang udah kelihatan tuh. Enggak, kejauhan. Kejauhan. Pas kelihatan pas pengumuman mau mendarat pesawat. Dia tuh kayak nulis di TikToknya, kan pakai TikTok kan. Aku ingin curhat jauh-jauh kerja di Jepang, supervisornya Madura. Orang Madura Wah, juga. mending kerja di Madura United kalau kayak gitu. Udah jelas atasannya orang Madura kan. Iya. Iya, tapi kan jadi agak menguntungkan kan karena Karena komunikasinya jadi gampang. Jadi gampang Iya. pakai bahasa Madura. bukan Madura dia Jepang. orang Malang. Pakai Madura Jepang. Rokok siji. Rokok sih. Kan orang Madura buka warung biasanya. Iya, warung Rokok Madura. sih. Madura yang Iya, dia jangan-jangan bisa bikin juga di Jepang ya? Ya jangan dong. itu masih jadi teka-teki. Kenapa orang yang jaga toko Madura selalu nelpon? Oh iya. Kayak sibuk banget ya? Iya benar-benar. Pohon mulu sampai buset. Padahal itu lagi dengerin radio lagi, Wan. Iya. Enggak. Tapi kalau dengan di radio kan dia diam, ini ngomong. Masalahnya Bang kan warung Madura kan 24 jam kan biasanya. Iya. Subuh-subuh Bang. Nelpon. Iya, nelpon siapa? Nelpon. Acara Yeyen zaman dulu. Ayo dong, Dari kirim dong. Aneh banget ya. Jawabannya. Iya. Tuh berita satu Jadi nih, ada berita misteri lagi Bang. itu. Ini ada berita. Ini dekat tempatnya dia nih, di Klaten. Klaten deket. Kelas 10. Kelas 10, Wah, kelas Klaten. Coklaten. Coklaten. Ada di Sini gua nggak ngerti. Enggak, kalau di kampus-kampus gitu kan biasanya per daerah kan orang-orang Ada kan. julukannya. Ada julukannya. Oh, Biasanya gitu. kalau yang orang Klaten di platnya tuh ada stiker coklaten. Coklaten. Cowok Oh, Klaten. coklatnya coklat. Boklat. Ah. Boklat apa? Bocah Klaten. iya. Boklat. Apa? Botak Klaten. Ah. Coklat. Apa? Band. Iya. Biar Salah berhenti gua. aja nggak habis-habis nih. Gua ngikutin. Nih ada nih warga Klaten. Jadi namanya Klaten sekali.
Siapa? Apa? Jumirin. Terus emang gitu? Mana jadi kelihatan tuh? Jumirin. Enggak lah. Tapi masuk akal setelah tahu umurnya. 52 ya kan. Nama-nama. Oh iya, ada era di mana namanya kayak gitu. Jumirin, nama-nama orang tua, Arif Didu gitu. Tapi bener loh, itu kan berdasarkan generasi ya. Zaman gue kecil kan, gue masih punya temen tuh Bambang, Slamet, gitu masih ada. Ada kemungkinan nggak nanti pada generasi kapan tuh nama itu dipakai lagi? Bisa. Kayak nama-nama Jawa kan sekarang kayak, wah keren nih pakai nama Jawa lagi yang jarang dipakai kan. Apa tuh contohnya? Pangrango nama Gunung. Selamat. Ya itu tadi Bambang, Slamet, Joko, masih ada gue dulu. Jumirin warga Duku Bayam Rejo, orang Klaten ya. Sejak 2007 sudah 14 tahun merantau di Papua, Bang, Nabire. Dia jualan es puter, 8 bulan merantau setelah mudik kali terakhir tahun lalu. Jumirin kembali kampung halamannya sejak awal Ramadan, dia pulang lebih memperbaiki rumah, Bang, dari jualan es puter. Es puter tuh yang dia jualan tapi muter di tempat itu kan. Pusing. Jadi dia ngerenov rumah dari jualan es puter. Nih, Jumirin merantau untuk mengikuti jejak kakak dan kerabatnya udah merantau duluan jualan es puter juga ke Papua. Mengatakan bisnis es puter masih menjanjikan. Dia juga melayani pembelian es puter paketan. Merek es puter yang dikelola adalah es krim Gobet. Gobet apaan Gobet? Itu goceng Betawi. Goceng Betawi. Bang, dia goceng kan dari Betawi bahasa Betawi. Iya, tapi Gobet bukan. Dia bisa ngerenov rumah cuma jadi jualan es puter hasil tapi merantau. Tapi es puter tuh yang kayak gimana sih? Yang es puter tuh muter. Yang masih oh, es kayak lu tau es potong nggak? Tahu. Jadi doang kalau es dipotong tuh. Esnya hilang. Nah, es yang panjang, yang ditusuk itu apa kayak lidi gitu, terus dipotong, terus dicelup sama kayak coklat gitu. Itu es muternya di mana? Itu diputer gini, Oh itu. Lu percaya lagi gue? Gue juga nggak tahu tadi gue nanya. Kenapa ada es puter? Tapi mungkin di sana belum ada es puter, makanya dia bisa kayak. Makanya di sana belum ada es puter, ada es puter. Itu pun bukan Papua, itu bukan Papua juga. Enggak, kenapa es puter? Kalau es dongdong tahu karena bunyinya kan. Karena dong. Kan penamaan makanan-makanan di sini kan biasanya pakai dari bunyinya. Mie dok, mie tek-tek. Apalagi bunyi? Nasi goreng au. Nggak ada. Kalau orang jualannya nggak punya alat kan dia harus nandain gimana? Bisa aja Bang, ayo. Bener nasi goreng, jual nasi goreng. Lagi pengen nasi goreng kalau Berarti harus nyari bunyinya yang bisa dilafalin kan. Masa ada nasi goreng nasi goreng view. Iya, dia juga manggil nasi goreng yang lain. Iya, susah. Bang, gara-gara merantau Bang, dapat duit bisa buat renov rumah. Oh, berarti kalau merantau itu kalau mau usaha ini namanya yang bukan kerja apa kayak tadi stand up atau karyawan apa, mau berusaha, buka usaha. Cari celah yang nggak ada misal di Papua nggak ada es puter. Makanya besok aku balik Jogja mau usaha nih pas sudah hari itu. Dapat ide apa? Bikin Monas. Oh, di sana nggak ada ya? Di sana nggak ada Monas, Bang. Monas puter tetap. Monas puter. Lah kan bisa wisata Monas, ada retribusi kan. Lu nggak bikin Samudra Hindia aja di situ lu gali? Ada. Ada. Gunung Kidul kan itu Samudra Hindia. Iya, malu. Berarti udah keduluan orang tuh. Udah ada yang bikin duluan kan samudranya kan? Bukan, emang dari Allah. Dari Allah sih. Nah, ini agak susah nih. Tapi iya benar, nggak berani ngelawan. Enggak, tapi benar ya Samudra Hindia yang di Gunung Kidul itu Samudra Hindia. Iya, yang selatan kan India. Yang utara Baskara. Tapi kalau kalian tuh sesama perantau gitu di tempat ngerantau, misalnya Benny dari Jogja di Jakarta, sesama hubungan sesama perantau lain tuh apa sih? Betul pasti es puter ya berarti. Maksudnya tuh akrab nggak gitu ya? Iya, hubungan antar sesama ini perantau. apa? Guyup apa enggak? Ada nyebut apa sih? Kalau paguyuban. Apa sih namanya? Kumpulannya biasanya ada. Komunitas. Kalau bokap gue kan ada tuh, dia bokap gue orang Purbalingga kan. Lah,
Dekat kampung gua. Masa? Oh, Purwokerto ya? Iya, dekat. Lu kotanya ya? Bentar ya Mas, Purwokerto ini mana Mas? Enggak. Iya ada. Jadi dia di Jakarta, orang-orang kampungnya dia yang merantau Jakarta, Orang-orang Purbalingga gitu. Ngumpul. Namanya The Purbalinggas Bukan. gitu. Dia kenal pot. Purbalingga menghasilkan Bagindas apa? dari orang-orang Baginda berarti. Iya. Di Bagindas. Apa lu bisa bawa aja. si Sultan lagi lu? Bagindas kan nggak Bahaya cuma nih orang ini. Enggak. Oh, ini Dia diusir kali jangan dari sana orang merantau. solidaritas. Ya, ada nggak? Niko. Kalau gua pas kuliah sih termasuk kenceng ya solidaritas sama apalagi sama teman-teman gua yang ngekos Dari gitu. Jakarta. Iya. Iya contohnya misalkan kayak kita nggak bisa lihat satu orang lapar gitu, pasti kita temenin lapar. Kira-kira sama-sama nggak punya duit. Lapar ya udah kita lapar. Lu lapar ya? Kita temenin yuk, selapar bareng nggak juga, Wan. Iya maksudnya kita ada kasihan tuh belum Ajak dikirimin makan gitu, gitu ya. kita bayarin makan solidaritasnya Oh, iya, gitu. kayak Ada gitu ya. ada masalah apa gitu kan mungkin dia tipe yang suka cerita sama keluarga apa gimana terus kayak lagi ada masalah, ayo kita temenin ngobrol. Gitu. Ada yang sampai resmi ngebentuk ini nggak sih badan ada landasan hukumnya segala macam? Ada pasti ya? Enggak sih, tapi kalau kumpulan sih banyak sih Bang. Ya kayak tadi tuh yang gue bilang cowok Klaten apa itu kan kumpulan orang-orang anak-anak Klaten ngumpul gitu. Kalau aku sama anak-anak stand up Jogja kan itu backgroundnya beda-beda kan. Ada Yusril, Oh banyak ya. ada Mas Gigi, Gigi. Terus solidaritasnya sama kayak tadi ini perkara makanan doang ya. Ini pasangan kalau aku belum nikah kan. Teman-temanku udah nikah terus aku sedih aku belum nikah. Diceraiin tuh istrinya semua. Enggak gitu. Kan biar ini sama-sama. Sama-sama. Lu yang nikah, Yang nikah. kan? Lu biar sama coba mereka. kayak Tapi pernah nggak sih ketemu sama yang ngeselin kayak lu gitu? Ada. Nggak masuk gini. Pernah. Misalnya, wah ini dari daerah asal gue juga, tapi aduh males ah. Iya, Pernah nggak? ada. Lu ngelakuin apa yang lu lakuin? Kagak ditemenin. Bukan nggak ditemenin sih kayak dia ya udahlah. begini lagi gitu. Cuma akhirnya dia kayak kan gue rame-ramean nih terus dia kita tahu nih dia orang Jakarta nih. Tapi nggak asik. Tapi nggak asik nih. Nah dia juga tahu kami orang Jakarta. Akhirnya dia yang mencoba masuk gitu. Suruh nonton TPI aja. Makin asik aja. Itu lawas banget. Iya. Kalau Benny pernah ketemu nggak? Ini dari Jogja juga. Enggak, justru lo nanya orang-orang Yang ketemu aku. ketemu dia. Ini nyebelin emang. Banget sih. Jujur banget sih. Kalau aku uniknya itu kalau di Jakarta tuh lebih duluan masku, abangku. Abangku tuh udah kerja di Jakarta dulu di salah satu stasiun TV gitu kan. Cuman nggak pernah tinggal di situ, malah tinggalnya di temen SMP SMA itu. Terus? Ngekosnya nggak bareng abang gitu, karena mungkin sama-sama cowok gengsi gitu. Bahkan kalau ketemu aja kita pura-pura nggak kenal gitu. Oh gila. Terus kenalan. Lu ngebayang nggak sih ada dua orang mukanya kayak gini? Nggak mirip-mirip, Pak. Lah kan abang lu. Mirip-mirip, cuman dibelah aja nih Pak segini. Cuman itu gengsi mungkin ya, kalau sama abang. Biasanya kalau abang kayak gitu, makanya biasanya yang lebih rekat tuh sama teman gitu. Padahal udah lama juga di Jakarta. Nggak kelihatan dekat Bang, cuma kalau lagi butuh duit tuh. Abang. Bener. Tapi kalau diajak abangnya nongkrong ya kagak mau. Nggak sampai ngajak, nggak bakal ngajak. Nggak bakal ngajak. Dua-duanya nggak bakal ngajak. Nggak pernah Tapi ngajak. dari sekian cerita orang ngerantau tuh ada cerita orang yang bisa dianggap oh ini gagal ngerantau. Ya, Balik saya ini kampung contohnya. lagi. Enggak, lu kan masih di sini. Dulu sempat Oh, lu sempet balik ya? Nggak balik, cuman kayak di Jogja 2 minggu gitu di rumah, ditanyain libur atau apa gitu. Habis itu balik lagi. Banyak Bang, apalagi kalau di stand up ya kan udah mulai banyak nih komika-komika yang ngerantau. Banyak yang kayak nggak kuat gitu. Balik lagi. Akhirnya balik lagi. Banyak. Kayak aku ya tadi 2 minggu itu balik lagi pas sudah dapat cincin emasnya ibu gitu, jadi dijual. Balik mengipet. Tapi gagal ngerantau itu ya paling cuma di kebanyakan dan kayaknya emang cuma di ranah kerja sih kalau kayak kampus gitu. Oh sekolah iya, kayaknya kalau dia enggak ya. Udah emang goalnya lulus. Udah balik 7 gitu. tahun itu pun dia nggak ngerasa gagal, nggak punya malu juga kan dia. 7 tahun. Iya, kuliah. 7 Kamu tahun. jurusan apa sih 7 tahun? Manajemen Bang. Kolbu. Itu normalnya berapa tahun yang ideal? 4 tahun, 5 tahun Bang. 3 tahun ya? 5 tahun itu udah telat.
Gua pemalas aja bikin skripsi, malas. Apa kasihkan nongkrong ya? Nikmatin. Enggak, kalau gua enggak. Stand up. Main FM. Oh, Football Manager. Football Manager, parah Bang. itu. Itu parah, Bang. Itu Nyita kalau udah waktu ya? buka itu. Nyita waktu itu. Nyita, Mak. Ya mendingan lu nonton ya. Nonton di mana? Disney Plus Star. Lagi nggak lihat lagi ya. Enggak kedetek. Nggak kedetek. Tapi benar aku main apa Ada juga. air putih nggak sih itu yang dua? Ini nih, Bang kalau Air putih. Tapi benar, Football Manager tuh Jadi minum. salah satu yang bikin skripsi Berantakan. berantakan, kayak nggak kelar-kelar, kayak wah, moodnya nggak enak nih mau ngerjain skripsi, main dulu kali segame Kenapa 2 game. itu nggak dijadiin judul skripsi lu aja? Ya kan nggak asal itu aja. Kan enggak. Tapi Enggak dong. manajemen juga sih itu, manajemen Manajemen pemain. kan manajer. Bisa lu hubungin lah, bisa lah. Mana dosen lu bilang sini? Oke, gua bikin deh sekarang. Tapi kayak gua udah lulus dah. Oh, udah. Iya. Enak, Bang. Manajemen waktu orang yang main Football Manager bisa itu. Bisa. Ini nyita waktu contohnya saya gitu kan bahasanya. Iya, kalau balik lagi ke gagal tadi ya kayaknya cuma di kerjaan Dunia aja. pekerjaan. Yang benar gue mau nyari kerja di satu daerah nih, ternyata nggak sesuai ini. Gue balik gitu sih kalau konteksnya gagal merantau. Kalau sekolah mah kayaknya memang udah itu tadi udah ada fokusnya lu lulus Nah, gitu. kalau sekolah, berarti lu berkarir kan? Berkarir. Tapi kalau pas kuliah kan, aku kuliahnya lama juga, Pak. 11 tahun. Enggak, itu kelamaan. Itu tinggal, Mas. Bukan kuliah. Oh, itu 5,5 tahun apa 6 tahun gitu. Tapi gara-gara telat itu, dari tahun ke-4 ke atas sudah bayar sendiri karena udah stand up. Oh iya. Kami bolak-balik Jakarta. Kuliah di sana kan murah, Bang. di Di Jogja. Jogja murah. Masih umbi-umbian bayar. Wah, lu nggak inget kasus singkong dia. Ya terus. Singkong apa, aku nggak tahu juga sih. Balik lagi. Enggak murah, Bang. Gua aja kuliah cuma di zaman gua kuliah dulu ya cuma Per semesternya berapa? 540.000, Bang. Jadi nyepelein ya berarti. Murah ini gitu. Iya kayaknya ya. Negeri, karena negeri pasti murah juga. Coba kalau dibikin mahal terus kalau yang telat dicambuk. Semangat tuh pasti. Dirajam ya. Wah, gila. Rajang. Dicium jauh. Enggak ya? Kiss bye. Bayangin gak sih dia sore-sore itu penuh bedak si Benny terus kiss bye gitu. Mana kiss bye Benny? Digendong, paling diinjek-injek tangganya nih, nyebelin kan. Digendong, lu mah diseret. Pas ngerantau itu pernah dapat, lu udah nikah belum sih? Belum ya? Belum. Belum deh. Tapi pacaran 30 tahun lah. Umurnya baru 28. Pacaran apa-apa. Enggak, hubungannya sama salah satu ya daya tariknya adalah kan nyari pasangan di tempat. Ketemu Ya, orang betul. baru. Gue pacaran pernah malah. Sama orang sana? Sama orang sono. Enak tau. Enaknya? Kan ngekos. Oh, Campur? ngekos, bisa ngerjain tugas bareng. Bisa cari tugas bareng. Tugas apa? Bisa cari sahur. Cari sahur. Wah, yang kocak nih, Bang nih. Gak usah nunjuk bisa nggak? Nah, yang kocak, Bang. Nih yang seru nih kalau ngekos ya. Bulan Zaman puasa. gua ngekos, bulan puasa, Bang. Anjay, bulan puasa. Di tempat makan nih, kita bisa tahu nih yang malam habis ngapa-ngapain nih. Serius? Biasanya yang sahur rambutnya basah habis pada keramas. Ada, Bang. Sama-sama teman-teman kuliah yang lah kayaknya belum nikah nih kok bareng-bareng sahurnya Iya, gitu. Anehnya apa sahur bareng? Wah, ini udah tua banget. Iya. Saya tahu dulu di asrama VOC. Coba. Enggak, bentar. Mana udah tua tidak mengenyam pendidikan lagi. Mandi bareng boleh kita. Mandi bareng. Enggak, Bang. Sahur Kan- bareng. Kan apa? kayak ngekos bareng kan belum nikah nggak boleh sebenarnya. Dalam satu kos kan ada tuh yang cewek cowok campur. Kalau di Solo itu jarang kos Nggak campur, Bang. Nggak kayak Jakarta, Nggak Jogja kayak juga Jakarta. jarang. Kalau Jakarta kan wah, lifestyle Iya, gitu. iya. Kalau itu kalau kita udah lihat ada cewek cowok boncengan gitu terus mau beli makan sahur rambutnya pada basah. habis keramas. Mungkin habis kehujanan. Bocor, kamarnya bocor. Makanya tuh yang hujanan. bikin kaget waktu pindah Jakarta itu karena dulu Jogja kosnya itu cowok-cowok sendiri, Cowok cewek sendiri. di Jakarta campur. Kadang ada yang kijang juga, ada rusa gitu. Ada Kijang, ada Grand Mac, ada Grand Mac. Ternyata emang ngekos di Ragunan. Gue ikutin lagi. Lu ada penyesalan nggak, Bang? Sampai tua nggak pernah nyobain Enggak, ngerantau? enggak sih karena Nyesel lah, kalau menurut aku nyesel. enggak ada kayaknya Karena emang lu bukan tipe yang tahu, gua bukan keluar-keluar tipe ya? keluar-keluar. Karena emang udah
nikmatin di kota asal. Jadi nggak ada hal yang nyebabin, aduh kenapa gue dulu nggak ngekos ya gitu, nggak juga. Kalau aku malah pas main ke Bandung itu, yang kan berapa kali ke Bandung, terus lihat kampus apa ya yang agak dekat Omnium yang atas. Universitas Dago atas. Ada yang kampus itu. Unpar Di Unpar tuh kayak enak dataran tinggi gitu, terus gimana ya rasanya kuliah di Bandung ya? Ngekos terus nggak mikirin kerjaan kan kalau kuliah kan. Iya. Nah, aku malah pas sudah kerja ini kepikiran kenapa dulu nggak kuliah di Bandung gitu, Pak. Kan masih bisa lo kerja, lo kuliah lagi juga boleh. Beda rasanya. Dia malah disangkain dosen, Bang, buka kayak gini. Dosen lagi. Dosen filsafat. Ada tips nggak buat calon-calon perantau misalnya, lu kan udah ngejalanin nih. Ada nih 1.000. Ada yang bisa Kan calon perantau lebih butuh uang, Bang. Iya ngerti, tapi ya pokoknya buat calon perantau ini aja lah. Kalau lu udah gue mau kesini nih gitu ke satu kota, ya lu ada baiknya riset gitu, kotanya kayak gimana, gaya hidupnya seperti apa segala macam, biar begitu udah kesana nggak sok culture banget, terus lu udah punya persiapan lah gitu. Terus sama ini kadang kan orang lebih ke bawah ngeluhnya. Maksudnya? Lebih ke bawah ngeluh, di Jogja enak kayak gini, di Jakarta macet ini ya. Aku belajar dari temanku tuh, Gigi Adiguna tuh. Tiap kali aku ngeluh tuh dia cerita kayak enaknya tinggal dia di Jakarta Barat, di kampung ini tuh enak, deket kafe-kafe, nongkrongnya enak. Pokoknya apa yang bisa dinikmati di Jakarta tuh dinikmatin gitu. Jadi dia ngeluhnya tuh jadi hilang karena yang di Jakarta nggak ada dan bagus-bagus juga ada gitu dibanding di Jogja gitu. Oh iya. Banyak positifnya juga. Ya udah deh, yuk lanjutin gaple aja. Disuruh closing. Tadi siapa? Nih. Jadi jangan lupa nonton terus Bapak-bapak emang gitu. Di mana? Di Has Entertainment. Jadi nonton terus BPG di channel Has Kreatif. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Skak. Kok skak sih? Enggak skak. Bayu. Skak.